Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasia di balik sekolah yang bukan cuma sekedar jalan, tapi benar-benar berprestasi? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah materi soal apa yang saya sebut sebagai mesin kolaborasi. Kita bakal lihat lebih dekat gimana komite sekolah itu sebenarnya jadi penggerak utama buat kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba kita pikirin deh, seberapa besar sih suara atau pengaruh yang benar-benar dipunya sama orang tua dan masyarakat di sebuah sekolah? Sering banget kan kita ngerasa, ya anak udah masuk gerbang sekolah, urusan selesai, biar guru aja yang ngurus. Padahal faktanya nggak gitu. Anda punya kekuatan besar yang sering banget sembunyi atau malah nggak kepake. Sekolah itu nggak hidup sendirian loh. Mereka butuh suara Anda, dan suara itu disalurkan lewat wadah yang super strategis. Nah, biar paham gimana cara kerjanya, ini peta jalan kita. Kita bakal bahas sekilas soal peran komite, lalu masuk ke 5 program kerja, bentuk kerjasama, dan ditutup dengan kunci sukses. Masuk ke bagian pertama, peran komite. Kita akan mendefinisikan gimana mereka ini jadi jembatan antara masyarakat dan sekolah. Sebelum ngomongin mesinnya lebih jauh, kita kenalan dulu sama komponen utamanya. Dari materi yang kita bedah, komite sekolah ini secara tegas didefinisikan sebagai lembaga mandiri. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa ya. Isinya itu orang tua, tokoh masyarakat, dan para pemerhati pendidikan. Tujuan utamanya dibentuk itu buat jadi jembatan formal. Komite didesain khusus buat nyalurin aspirasi Anda, dukung mutu pendidikan, dan pastinya nuntut transparansi dari pihak sekolah. Ingat, mereka ini mitra sejajar, bukan bawahannya sekolah. Jadi, poin krusialnya ada di 4 fungsi spesifik ini. Bayangin 4 hal ini sebagai roda gigi fundamental dari mesin kolaborasi kita. Pertama, sebagai pemberi pertimbangan, mereka ngasih masukan penting banget soal program dan anggaran sekolah. Kedua, sebagai pendukung, mereka nyumbang tenaga, pemikiran, dana, dan dukungan moral. Ketiga, sebagai pengolas. Nah, ini yang ngawasi biar pengelolaan anggaran tetap transparan. Dan yang keempat, sebagai mediator yang mastiin nggak ada miskomunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah. Lengkap kan? Lanjut ke bagian kedua. Kita lihat apa sih 5 program kerja yang jadi output nyata dari mesin kolaborasi kita ini? Kalau roda giginya udah terpasang kuat, hasilnya kayak gimana? Coba perhatiin betapa briliannya komite ini ngubah fungsi mereka jadi 5 pilar tindakan nyata. Di akademik, mereka genjot literasi dan ekskul buat naikin prestasi siswa. Di sarana-prasarana, mereka bantu rawat gedung demi lingkungan belajar yang aman. Di keuangan, ada pengawasan ketat biar pengelolaannya transparan. Buat humas, mereka kerja keras, pererat hubungan sama masyarakat. Terakhir, di pembinaan karakter, mereka dukung disiplin biar anak-anak kita tumbuh dengan karakter yang jempolan. Semuanya itu langsung berasa manfaatnya buat siswa. Kalau kita zoom in sebentar aja ke urusan sarana prasarana dan keuangan, kita bakal sadar betapa vitalnya peran mereka. Komite ini tuh ibarat jaring pengaman buat sumber daya sekolah yang biasanya serba terbatas. Tanpa pengawasan anggaran dan bantuan fasilitas dari mereka, sekolah pasti bakal ketetaran. Mereka yang benar-benar mastiin tiap rupiah yang masuk itu akhirnya ngasih rasa aman dan nyaman buat anak-anak waktu belajar di kelas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bentuk kerjasama. Kita lihat gimana roda-roda gigi tadi saling terhubung di lapangan. Gini ya, program sehebat apapun nggak bakal jalan kalau sistem kemitraannya rapuh. Sama kayak mesin, kan butuh pelumas biar nggak aus. Nah, pelumas dari kolaborasi ini ada di 5 prinsip inti. Kebersamaan, transparansi, tanggung jawab, demokrasi, dan saling menghargai. Bayangin kalau salah satu aja hilang, misalnya nggak ada rasa saling menghargai. Wah, pasti bakal ada gesekan dan mesin kolaborasi ini dijamin bakal macet. Terus, gimana urutannya kalau dipraktekan? Kerjasama ini tuh ngebentuk siklus yang nyambung terus. Dimulai dari perencanaan program sekolah, masuk ke pengawasan dana, lanjut ke dukungan fasilitas, terus nampung aspirasi, sampai puncaknya di pemecahan masalah. Coba kita melambat sedikit di sini. Bayangin ada konflik antara orang tua dan sekolah soal masalah disiplin. Daripada ribut meledak jadi besar, komite bakal turun tangan di langkah kelima ini. Mereka jadi mediator yang objektif buat nyari solusi terbaik tanpa mihak secara nggak adil. Oke. Bagian keempat, kunci sukses, alias gimana cara ngatasin gesekan di mesin ini. Kita harus realistis, kemitraan sejati itu menuntut perawatan dan usaha. Coba bandingin 2 kondisi yang super kontras ini. Di satu sisi yang positif banget, kita punya komunikasi yang terbuka, partisipasi aktif, kepemimpinan yang kuat dan saling percaya. Di lingkungan begini, sekolah sama komunitas pasti maju pesat. Tapi, di sisi lain, sedih banget kalau kita ngelihat komunikasi yang buruk, banyak perselisihan dibiarin, orang tua yang cuek atau apatis, dan manajemen yang tertutup. Itu bukan cuma bikin mesin macet loh, tapi benar-benar ngancurin potensi pendidikan dari dalam. Dampaknya, langsung kena ke siswa.
Jadi, gimana kalau sekolah di lingkungan Anda lagi ngalamin hambatan tadi? Tenang, materi kita ngasih langkah-langkah tune-up yang bisa langsung dieksekusi. Mulailah dari ngadain rapat rutin lagi, bangun komunikasi yang transparan, terus pastiin sekolah selalu ngelibatin komite di keputusan-keputusan gede. Dan yang paling penting, perjelas terus batasan tugas masing-masing, biar nggak ada yang ngerasa dilewatin atau justru ngelampauin batas. Ini langkah mutlak buat nyetel ulang dan ngebangun hubungan harmonis itu lagi. Semua obrolan kita dari awal tadi sebenarnya ngerangkum satu sentimen utama yang luar biasa penting. Sebuah sekolah hanya akan sekuat komunitasnya. Ini poin yang paling ngena dari semua sumber kita hari ini. Komite sekolah dan pihak sekolah itu benar-benar mitra sejajar. Transparansi dan partisipasi dari masyarakat itu bukan cuma formalitas atau basa-basi pelengkap, keduanya itu fondasi mutlak. Sekolah nggak akan bisa berdiri tangguh kalau komunitas di sekitarnya itu rapuh atau malah nggak peduli. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda. Mesin kolaborasinya udah dirancang, kerangka hukum, prinsip kerjasama sampai program-programnya udah jelas banget terpampang di depan kita. Tapi alat sehebat apapun nggak bakal guna kalau nggak ada yang ngegerakin. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau terus-terusan jadi penonton yang pasif, atau Anda siap untuk berpartisipasi aktif, jadi roda gigi penting di mesin ini dan mulai bikin sekolah di daerah Anda jadi tempat yang lebih baik? Keputusannya ada di tangan Anda. Makasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.